Kak Dayu. Apa kabar? Baik. Ya, Kak, bisa di-share yang tadi yang di-share di chat. Itu ketemu mimpinya apakah berkelanjutan di dunia nyata atau cuma sebatas mimpi aja? Kalau sejauh ini sih sama yang si True Love ini aku belum pernah ketemu. Oke. Tapi kalau di mimpinya itu kayak ada jenjangnya gitu loh. Yang Kayak awalnya gimana itu? cuma ketemu biasa, tatap-tatapan, terus mulai ada komunikasi, dia mulai protektor ke aku dan aku protektor ke dia. Terus kita Wow. kayak punya, gimana ya, kayak ada satu kejadian yang itu tuh kalau di dunia nyatanya, itu tuh kayak simbol kita menikah secara agama, tapi di alam niskalanya. Oke. Itu. Nah, niskala itu yang ini ya, Yang tidak di nyata. realita ya. Ya, biar kakak Sikar paham. Seperti itu. Bisa gitu ya? Luar biasa. Bisa dong. Kenapa enggak? Batasan di Yang dalam. lain aja bisa ya. Kalau dalam urusan cinta itu sebenarnya tidak ada batasan di dalam semesta ini. Cuma hanya fear, ketakutan kita terhadap situasi dan status dan sosial dan apapun itu yang akan beresiko, yang dianggap beresiko. Padahal yang namanya unconditional love, apalagi true love itu mendapatkan privilege, hak istimewa kayak gitu. Ya udah dilanjut, silakan. Nyanyi tetap memantau semuanya segala macam. Oke, dilanjut Kak Dayu, silakan. Thank you Kak Gusti sharingnya. Iya. Ya. Gimana Kak Regina pernah ngalamin nggak kejadian yang serupa kayak di halaman 4 ini? Iya, cuman nggak ngerasain sampai kayak berhubungan, maksudnya untuk ngobrol sampai gimana. Cuman aku sih ngerasain aja sih, cuman ngobrolnya pun nggak yang maksudnya nggak sampai berhubungan lama, cuman seperti yang aku tadi alamin, udah pernah yang kayak nggak direncanain, tahu-taunya ngelakuin hal yang sama, tapi maksudnya aku nemuin dia ngelakuin A misalnya, terus dia juga ternyata tahu aku ngelakuin yang A juga, tapi padahal nggak janjian gitu. Terus ya seperti itu. Cuman yang aku tanya sih, kan aku ngerasain seperti itu, tapi kan maksudnya nggak jadi kayak menikah atau seperti apa, maksudnya nggak sampai langgeng lah gitu kan. Apakah itu dinamakan seperti apa, aku juga belum tahu. Baik. Jadi Iya. ketika tahu lagi melakukan hal yang sama gitu kan, itu pas nemuinnya itu perasaannya gimana? Kaget sih. Ya kaget aja, terus udah gitu nggak berapa lama kemudian ya jadi kayak tanya gitu, nanyain, terus oh iya saya juga lihat gitu. Tapi pada akhirnya yang diceritakan ini bersama atau yang kepisah? Kepisah. Oh, baik. Oke, kalau dirimu mau mencari yang lainnya itu berarti pelarian, escape, gitu. Nanti akan terjawab kenapa sulitnya hubungan dalam true love ini di evolusi. Karena namanya true love from evolution seekers itu nggak segampang membalik telapak tangan jebret. Enggak, boro-boro kayak gitu kan. Banyak tantangan. Dan memang true love itu bisa cuma satu, sama seperti twin flame. Tapi masalah twin flame itu tidak semua orang memiliki, tapi semua orang sebenarnya memiliki true love. Nah, kalau sampai dalam kehidupan sekarangnya garis bawahi, kalau sampai dalam kehidupan sekarang kita memutuskan atau bagaimana tidak bertemu true love, berarti ada sesuatu dalam diri kita yang memang harus diproses ulang. Apa sih yang membuat kita memilih untuk ataupun pada akhirnya situasi tidak sampai di situ? Berarti kita harus observasi terhadap evolusi hidup kita. Makanya tadi
untuk kita cari pengganti true love, itu bukan pengganti. True love itu nggak bisa digantikan loh mau sampai kapanpun, karena Akashic Records itu sudah mencatat kehidupan para true love ini, pasangan yang true love ya, real true love di masa lalu, mereka ini punya potensi-potensi besar yang secara semesta, secara kehidupan manusia itu bisa memberikan efek domino terhadap kehidupan. Bukan sekedar percintaan, menye-menye, I love you, you love me, that's all. No. Tapi justru punya tanggung jawab besar terhadap hal-hal di luar personal diri mereka. Oleh karena itu, di kehidupan sekarang, love akan ditemukan, itu banyak sekali tantangan-tantangan yang ada aja masalahnya. Tapi kebanyakan manusia, mohon maaf gitu ya, mentalnya sekarang pada melempem. Ada tantangan sedikit, nahan diri, takut ini, takut itu. Yang ditakutin padahal ilusif. Sementara true love ini punya energi besar banget, unconditional love, yang imbasnya tuh bukan kita personal loh Seekers, tapi yang ada di sekitar kita. Mau dari healing, mau dari perubahan yang lebih baik buat sekitar, radiusnya itu luar biasa. Alam juga itu bisa ikut berpengaruh loh Seekers mengenai true love. Itu sekedar intro. Dilanjut Kak Dayu, silahkan. Jadi kembali lagi, rules mengenai akan terlahir menjadi seperti apa dan segala macam itu tergantung bagaimana semesta mengklasifikasikan energi dari masing-masing jiwa. Tapi karena malam ini kita membicarakan mengenai true love, itu berarti adalah gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki, ataupun perempuan dan perempuan. Kita kembali lagi di sini mengenai masalah true love. Kita tidak membatasi apapun. Cuman kembali lagi di sini kalau dari pertanyaan Kak Ega, ini mengenai masalah karma ucapan di masa lalu. Oleh karena itu di masa sekarang ketika kita punya hubungan terhadap siapapun, hindari untuk PHP. Hindari untuk bikin GR orang. Kenapa? Baik-baik loh, kita direkam loh sama Akashic. Bikin GR terusnya kita habis itu kita sakitin. Oh ya, baik-baik gitu. Kalau kita terlahir lagi, if you believe, kalau nyanyi sih believe, karena ya sudah mengalami, kita akan mengalami hal yang sangat menyakitkan di kemudian hari karena kita sudah menyakiti banyak orang di saat ini, hati orang. Itu, Kak Moko. Maksudnya adalah true love itu bisa saling memiliki, ataupun tadi kalau Nyonya bicara bilang harus memiliki, tapi kembali lagi harusnya ini juga harus ada tanggung jawab, respon, dan kenapa harusnya tuh harus ada reason harusnya. Nah, gue bisa ngeles. Yes. Kalau nggak harus. Jangan dulu. Kiamat semua timur. Ya bisa. Jadi boleh cari yang lain ya, Nya. Twin flame itu tidak bisa memiliki karena apa? Mereka kayak rel kereta api. Kalau true love itu kayak Mimilan Mintuno nyatu, sebenarnya nyatu. Tapi kalau twin flame itu kayak rel kereta api begini terus berseberangan. Tapi mereka saling menguatkan. Nah sekarang tinggal pilih nih pengalaman cintamu nih Seekers, karena malam ini kan ikut gabung di topik malam ini ya. Kesannya gampang gitu, true love kakak siapa gitu kan. Nah beberapa hubunganmu ini sebenarnya true love apa twin flame kayak gitu kan. Makanya kan Nyonya nggak bahas twin flame malah ini true love. Bagaimana menyatukan true love yang memang seharusnya tanda petik bersama. Yaelah, sekarang gue pakai tanda petik. You just need to feel what is unconditional love is. Karena unconditional love seperti yang ada di gambar di monitor ini, Seekers, itu bisa menghentikan semua badai yang terlihat di gambar loh. And it's real, itu benar. Unconditional love itu bahkan kekuatan yang bahkan bisa mengatasi apa black magic segala macam bla 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 bla. Unconditional love itu adalah salah satu bahasa yang bisa ditangkap oleh ibu bumi, semesta dan galaksi. Karena di galaksi itu unconditional love itu tidak ada. Love itu yang dimilikinya hanya oleh manusia karena manusia punya heart chakra. Kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk selain manusia. Love, heart chakra. Tapi masalahnya
sedikit share, mumpung ingat. Hari ini Nyanya ngomong ke tim, gue nggak bisa rilis ini tulisan sekarang, please tolong diundur sedikit boleh nggak? Kenapa? Karena Nyanya harus bertanggung jawab terhadap semua konten. Sementara konten-konten itu tadi udah banyak yang oke, ini nggak bisa, ini sekarang izin tolong diundur, boleh nggak diundur gitu. Tapi I will fulfill my responsibility gitu ya. Karena ini energi urusannya yang semesta itu bilang, tunggu, jangan bocor-bocorin dari Matrix, kagak ada lo cari ini mengenai true love di Matrix, ada di bumi. Apaan? Biasanya kalau urusan Akashic Records ya gampang banget gitu menerjemahkan. Oke, dari Matrix jebret Akashic Record, enak kan tinggal menerjemah cik gitu kan. Pas true love tiba-tiba langsung diinformasikan, kamu cari tahu sendiri orisinil dari pengalaman kamu sebagai manusia. Lah, terusnya itu cari Matrix di bumi, Allah begini banget ya percintaan di dunia, Allah begini banget ya, makanya Love and Hate ini stuck. Love and Hate itu stuck di percetakan, udah tinggal dicetak, ada aja masalahnya. Love and Hate Oracles. Di situ ya, aduh, makanya sampai minta tolong sama Tim Urban Mong yang ada di sekitarnya, temeninnya dong, please I need unconditional love, please I need support to menyelesaikan konten-konten yang harus keluar malam ini. Kembali lagi Nyanyang berulang kali nggak berhenti thank you Tim Urban Mong yang ada di Bali dan di Jakarta, Bogor untuk supportnya, karena ini buat kita semua. Terkadang mungkin kontennya ringan, tapi ketika kita minta dijelaskan, kita secara personal misalnya, tolong dong bantu jelasin seperti Kak Dayu, oke, menurut versi kamu gimana? Terusnya tiba-tiba kita ngeblank. Padahal itu gampang tulisannya. Tapi balik lagi, yang ingin bicara adalah bawah sadarmu, Seeker. Bawah sadarmu ini berbicara, higher self. Tapi itu tiba-tiba blank. Why? Karena kalian punya perang terhadap diri sendiri, terhadap frekuensi-frekuensi di luar sana yang tidak ingin kalian menemukan diri kalian sendiri, bahkan menemukan kebahagiaan tanpa ekspektasi. Kebahagiaan di muka bumi ini sudah semuanya, segala sesuatu penuh dengan ekspektasi. Oke, gue mau bahagia kalau lo begini ya sama gue. Gitu sih sebenarnya. So, balik lagi untuk Kak Sarah. Ini pembelajaran adalah kita harus if you really love someone, let them happy first. Let them, their happiness is become your happiness. That's the real love. Iya. Berat. Ya. Definitely. Kata siapa jadi spiritualis itu? Nah, kagak. Kata siapa jadi seekers itu? Enggak. Enggak enak. Enak. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga cukup membantu menjawab Kak Sarah ya. Silakan Kak Dayu. Terima kasih banyak. Terima kasihnya. True love adalah sebuah sign, pertanda kehidupan bahwa harapan akan selalu ada. Manusia selama jiwa masih berada dalam fisik, keajaiban akan selalu terjadi. Keep the faith of love. Yes. Tantangan true love di kehidupan saat ini adalah fase yang dilalui memiliki versi yang sama dengan situasi yang berbeda. Semesta hanya ingin jiwa ini melakukan keberanian karena segala hak istimewa dalam kehidupan sudah didapatkan oleh setiap true love. Kemudahan yang tidak didapat orang lainnya. Seringkali spiritual mengajarkan seberapa besar keyakinanmu terhadap kehidupan atas ketakutan-ketakutan yang muncul yang sebenarnya adalah ilusif. Semesta ingin mengajarkan bahwa keajaiban selalu ada dalam hidup dan melalui cinta. Akan banyak sinkronisitas dan simbol yang muncul di kepalamu terhadap pertanyaan dalam hidupmu. Intuisi latihlah untuk membedakan dengan ego, karena bawah sadar akan bekerja sama dengan semesta untuk menunjukkan banyak hal kepadamu, termasuk aku tiba-tiba di-unmute. Terima kasih. Tuh, Kak. Kok diemnya? Nggak boleh hening kan ininya. Kan udah Nyanya ke unmute lagi emang. Nyanya kenapa ke-mute? Saya sengaja meng-unmute, jadi ketika Nyanya nggak akan kedengaran siapapun. Oke. Sampai kapan ku bisa